Baik, dilanjutkan ya. Untuk saksi bertiga sudah ada tadi? Ya, silakan masuk. Sidang dilanjutkan. Baik saksi ya, kembali kita lanjutkan persidangan ini. Untuk kesempatan penasihat hukum bertanya kepada saksi. Silakan penasihat hukum. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi Harnowo Susanto. Ya. Baik. Bisa saudara saksi jelaskan keadaan kegiatan kementerian antara tahun 2020 sampai tahun 2023 di mana saudara menjabat sebagai PPK? Kami sebagai PPK tahun 2020 dan 21. 2020 sampai 2021. Oke. Baik, di 2020-2021 tadi kan saudara saksi menyatakan jarang ya ketemu dengan menteri ya. Betul, Pak. Betul ya. Apakah memang pada periode tersebut diperbolehkan saat itu ada kegiatan perkantoran? Jadi pas pandemi itu ada semacam jadwal gitu, Pak. Jadi sudah dijadwalkan seminggu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali masuk kantor gitu. Ya. Jadi apakah waktu itu kegiatannya berlangsung normal atau terbatas? Kalau kegiatan di hotel pada waktu persiapan untuk belanja komputer Chromebook itu kita menggunakan social distancing, memakai prokes. Ya, untuk rapat-rapat bagaimana diadakan saat itu? Rapat kebanyakan menggunakan Zoom, Pak. Rapat kebanyakan menggunakan Zoom. Lalu apakah saudara sebagai pejabat pembuat komitmen ya ada terpengaruh dengan adanya penerimaan dana dalam hal melaksanakan kewajiban saudara sebagai pejabat pembuat komitmen? Ada pengaruhnya nggak menerima dana itu terus kemudian apakah tetap melaksanakan kewajiban sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan prosedurnya? Tidak ada pengaruh, sesuai dengan tusi saya, Pak. Oh, jadi semua tugas-tugas pejabat pembuat komitmen tetap dilaksanakan? Betul. Walaupun terima uang ya? Betul. Apa tugas-tugas pejabat pembuat komitmen saat itu? Secara umum kami melaksanakan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018, Pak. Ya. Kemudian berkaitan dengan pengadaan di tahun 2020 dan 2021, khususnya pengadaan alat TIK. Betul. Ya. Apakah saudara mengetahui bahwa ada berapa jenis pengadaan TIK dilihat dari sumber anggarannya saat itu? Kami tidak tahu persis terkait dengan penganggaran. Kami ditugaskan untuk menyiapkan pengadaan Chromebook tahun 2020 sesuai dengan surat yang kami terima tanggal 11 Juni 2020. Baik, apakah saudara sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam melakukan pengadaan itu perlu memperhatikan sumber penganggarannya dari mana? Kami sudah terima jadi di DIPA dan jumlah sasaran pun juga seperti itu dari teman-teman perencanaan di lantai 5. Kami tinggal persiapan untuk melakukan pengadaan. Oke. Jadi perencanaannya di Biro Perencanaan. Di perencanaan. Baik. Kemudian apakah saudara mengetahui bahwa saat itu
di periode 2020-2021 itu dikenal adanya anggaran yang berasal dan untuk digunakan dengan sebutan dana alokasi khusus. Kalau secara umum kami tahu terkait dengan pembagian anggarannya itu bahwa untuk pengadaan TIK ini ada yang diadakan di pusat yaitu dengan Chromebook melalui LKPP, kemudian yang di DAK kami tidak tahu persis pengadaannya ya. Karena itu bukan menjadi Karena job description saudara ya. Betul. Baik. Ya. Baik, untuk pengadaan dari APBN, apakah apa saja pedoman yang saudara gunakan di dalam memproses persiapan pengadaan melalui LKPP? Tentunya yang pertama kami mengacu pada hasil review kajian yang menjadi acuan dari surat tugas kami, bahwa merujuk dari hasil review kajian tersebut kami ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik. Apakah saudara saksi ikut di dalam atau menjadi anggota tim daripada tim pengkajian teknis? Kalau di tim kajian teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah waktu itu kami tidak mengikuti, Pak, tidak menjadi anggota. Oh, tidak menjadi anggota. Tidak menjadi anggota. Tapi apakah saudara mengetahui ada kajian teknis bulan April dan kemudian diikuti kajian teknis bulan Juni dan kemudian ada lagi kajian final kajian teknis? Kami mengetahui adanya kajian pertama dan kedua tersebut. Ada, tahu ya? Tahu, ya. Pernah melihat ya? Pernah, Pak. Ya. Apakah itu yang kemudian menjadi pedoman saudara saksi di dalam melakukan pengadaan TIK? Setelah menjadi final review tersebut, mengacu dari surat tugas tadi kami gunakan sebagai acuan untuk pengadaan 2020, kemudian lanjut 2021. Baik. Apakah peruntukan daripada pengadaan itu ada perubahan di tahun 2020 dan di 2021 di mana saudara sebagai PPK-nya? Perubahannya hanya ketika kita waktu memilih barang di LKPP, Bapak. Bukan, peruntukan anggarannya itu apakah ada perubahan renstra atau ada perubahan sasaran daripada pengadaan TIK tersebut di tahun 2020 dibanding dengan 2021? Peruntukannya masih sama. Masih sama ya? Masih sama. Oke, baik. Apakah saudara waktu sebagai pejabat itu disumpah juga dulu, Pak? Ada sumpah jabatan gitu ada, Pak? Kalau untuk PPK tidak ada sumpah, Pak. Kalau untuk sebagai pejabat eselon 2 ya? Eselon 3, Pak. Eselon 3. Eselon 3 nggak disumpah ya, Pak? Eselon 3 ada sumpah. Ada sumpah? Ada sumpah eselon 3. Oh. Sumpahnya apa, Pak? Sumpah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita. Oke. Dan itu sudah dilaksanakan ya, Pak? Sudah. Apakah menerima uang itu termasuk dalam tupoksi, Pak? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Baik. Kemudian kepada saksi Dani Hamidar Khoir ya. Betul, Pak. Ya. Karena jabatan saudara sama ya dengan saudara saksi Harnowo ya, untuk menyingkat waktu mohon izin majelis dan penuntut, apakah dengan pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada saudara Harnowo ada jawaban yang berbeda? Ada, Pak. Silakan dijelaskan. Tadi Bapak sempat menanyakan apakah ada pengaruhnya ya, Ya. di saat menerima uang. Ya. Ya. Saya sampaikan saya tidak pernah memberikan janji apapun kepada siapapun
kemudian tidak pernah mengiming-imingi sesuatu kepada perusahaan manapun. Jadi proses pengadaan berjalan sesuai dengan prosesnya. Artinya tidak ada intervensi dari manapun. Sementara menerima uang adalah pada saat saya setelah selesai melaksanakan pengadaan. Baik. Itu saja yang saya. Baik. Jadinya sama juga tadi, tidak ada pengaruh ya. Disumpah jabatan sama-sama sumpah ya. Ya, sebagai pegawai negeri. Baik. Boleh tahu kenapa bagian saudara lebih besar dibanding dengan bagian atasan saudara? Khairum minnas anfa'hum linnas. Saya terpikir ingin membantu orang lain dan itu bagian dari operasional. Ya. Kepada saksi Pak Suwartono Adam. Ya Pak. Kapan saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang diterima anak buah saudara lebih besar daripada saudara? Mungkin setelah kasus ini Pak ya. Oh, ya. Jadi pada saat Pak Dhani menyerahkan uang ke saya boleh cerita sedikit kronologisnya Pak. Boleh, silakan. Jadi karena waktu itu lagi sedang musim COVID, kami di Direktorat SMA itu tiap bulan itu biasanya mendistribusikan alat-alat hebat kesehatan lah kepada seluruh staf. Jadi dalam satu box ada hand sanitizer, masker, vitamin dan sebagainya lah. Nah, suatu saat saya mendapat itu dari staf, begitu sampai di rumah besoknya baru saya tahu ternyata di antara barang-barang untuk keperluan kesehatan itu ada satu box kecil. Ya. Nah, besoknya saya tanya, besok atau 2 harinya lah saya tanya, dapat penjelasan dari Pak Dhani itu ada katanya dari pengadaan Pak katanya. Dan saya tidak mempertanyakan Pak Dhani dapat berapa, ya sudah gitu kan. Itu Pak. Itu ya Pak. Ya. Kemudian apakah saudara saksi sebagai atasan ya, sebagai kuasa pengguna anggaran, apakah penerimaan uang tersebut mempengaruhi tugas dan kewajiban saudara di dalam pengadaan TIK di tahun 2021 ya, saudara? Sama seperti yang disampaikan Pak Dhani Pak. Ya. Ini penerimaan itu kan setelah pekerjaan itu selesai. Ya. Dan kami juga tidak pernah menyuruh meminta yang bersangkutan untuk katakanlah menghubungi pihak rekanan sebelumnya untuk meminta imbalan atau apa. Jadi proses itu setelah pengadaan selesai. Ya, tapi apakah pertanyaannya apakah di dalam melaksanakan proses pengadaan itu Bapak sudah melaksanakan seluruh prosedur? Sepanjang yang masih sempat saya lakukan waktu itu Pak. Ya. Karena kan saya masuk di tengah-tengah ini kegiatan hampir final sebenarnya. Ya. Saya jadi KPA tanggal 6, sementara di tanggal 7-nya sudah proses pemilihan penyedia, istilah klik itu. Kemudian pada saat saudara melihat hampir final tersebut, Ya. Tadi kalau pengakuan bawahan saudara menyatakan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, semua prosedur ya, seluruh prosedur dalam proses pengadaan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Apakah memang benar demikian? Ya, dari laporan yang saya terima dari Pak Dhani, saya meyakini iya Pak, sudah dilaksanakan semua prosedurnya. Ya, tadi kan saudara bilang memeriksa. Apakah saudara juga meyakinkan, memeriksa bahwa itu sudah benar? Karena waktu saya memang sedikit Pak, terus terang saya memang tidak punya waktu untuk memeriksa. Karena tanggal 6 saya mendapat SK KPA, tanggal 7 itu sudah terjadwal untuk klik. Jadi memang dari saya memang tidak ada kesempatan untuk memeriksa secara detail apa yang dilakukan oleh ini. Tapi dari laporannya bahwa dilaksanakan sesuai dengan prosedur melalui pemilihan melalui LKPP, seperti itu Pak. Ada nggak dasar untuk mencurigai bahwa ada sesuatu permainan di sana? Saya tidak mencurigai ada permainan Pak, karena kan semuanya dilakukan secara transparan di LKPP Pak, dan di LKPP itu kan semua pihak itu bisa melihat, bahkan proses negosiasinya misalnya melalui chatting yang disiapkan di aplikasi itu kan juga bisa dilihat. Apakah waktu itu Bapak merasa ada tekanan atau intervensi dari Pak Menteri saat itu?
Seingat saya tidak, Pak. Karena pada saat proses pengadaan TIK ini kan sekali lagi saya kan masuk di proses yang sudah hampir selesai sebenarnya. Jadi tinggal di tahap-tahap akhir saya masuk ke sana. Baik. Setelah pengadaan kemudian alat TIK itu didistribusikan Iya. untuk diantaranya adalah dukungan pembelajaran jarak jauh Iya. dan kemudian AKM. Iya. Apa yang saudara ketahui? Apakah alat-alat tersebut kemudian memang memberikan dampak yang positif, membantu di dalam kegiatan belajar mengajar? Ya. Saya ingat kami pernah melakukan survei secara sampling, Pak, terhadap satuan pendidikan jenjang SMA yang menerima bantuan itu. Saya tidak ingat angka pastinya, tapi ada di dalam salah satu laporan bahwa secara umum para penerima perangkat Chromebook itu mengatakan Chromebook itu bisa digunakan dengan baik. Kemudian karena pada saat itu sedang berlangsung pembelajaran dilaksanakan dengan secara jarak jauh PJJ, itu memang adanya alat itu memang sangat membantu. Dan sebelumnya di beberapa sekolah ada yang mengatakan bahkan mereka hanya menggunakan HP gitu kan, tapi dengan adanya alat ini ya mereka mengatakan membantu. Sebagian besar mengatakan itu. Untuk AKM juga kemudian berhasil dilakukan ya, Pak? Sepanjang yang saya ketahui AKM berhasil di ANBK, Pak ya? Iya, ya ANBK. ANBK sepanjang yang saya tahu berlangsung dengan baik. Kalaupun ada kendala barangkali itu lebih kepada misalnya jaringan internet atau kemungkinan di daerah itu kan ada sering mati lampu dan sebagainya. Tapi pada umumnya pihak satuan pendidikan itu sudah mengantisipasi, Pak. Baik. Ya. Kemudian apakah di samping belajar mengajar juga ada kegunaan lain seperti misalnya untuk pelatihan guru-guru menggunakan alat komputer tersebut? Setahu saya iya. Ya. Jadi artinya Jadi guru-guru digunakan ada aplikasi yang dibuat oleh Dirjen GTK, setahu saya itu juga menggunakan itu, Pak. Baik. Salah satunya itu ya. Baik. Kepada saksi Dani, apakah demikian yang saudara ketahui seperti yang disampaikan oleh Pak Suartono? Mohon maaf, diulangi pertanyaannya, Pak. Ya, apakah saudara ya, setelah pengadaan kemudian laptop tersebut didistribusikan, ya, apakah kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar? Kemudian yang kedua melaksanakan ANBK. Nah, kemudian juga tadi Pak Suartono menjelaskan juga digunakan untuk melakukan training guru sehingga bisa training guru itu tetap dilakukan walaupun dengan jarak jauh. Iya, untuk kebermanfaatan kebetulan saya sempat survei di daerah perkotaan Bandung, Pak. Ya. Itu bermanfaat. Ya, namun memang ada catatan di beberapa daerah yang sinyal internetnya kurang, itu agak kesulitan. Iya. Ya, seperti itu, Pak. Baik. Pak Hernowo. Ya, Pak Hernowo, Pak. Pertanyaannya sama, Pak? Oh, iya, baik. Kalau ada yang beda ya. Iya, kebermanfaatan di daerah. Kami melihat dari hasil uji petiknya teman-teman yang ada di inspektorat, Pak, bahwa di lapangan masih ada beberapa peralatan yang belum dimanfaatkan. Kemudian Peralatan apa, Pak, yang belum dimanfaatkan? yang Chromebooknya itu, Pak. Ya. Ya, ada yang disampaikan mungkin di daerah agak terpencil, jadi mereka mau membuka aja takut rusak gitu. Oh. Kemudian kami sudah melakukan juga terkait dengan Bintek. Jadi sebelum Chromebook ini kita kirim, calon-calon sekolah penerima sudah kita lakukan Bintek. Kita lakukan secara hybrid, baik melalui daring maupun ada beberapa yang tatap muka gitu. Ya. Berapa jumlah sekolah menengah pertama di Indonesia, Pak?
Ada sekitar 40 ribuan Pak. 40 ribu 40 ribuan sekolah ya. Ya, apakah jangkauan TIK itu mencakup ke 40 ribu itu Pak? Kalau melihat dari sasaran hampir 10 provinsi ada Pak. Hampir 10 provinsi ada? Iya, seluruh provinsi. 10 provinsi Seluruh ada. provinsi ya. Apakah gangguan-gangguan tadi yang Bapak sampaikan tadi itu ada mengganggu proses belajar mengajar? Ada mengganggu nggak Pak? Gangguan artinya di sekolah ya Pak? Ya, artinya apakah kemudian di sekolah itu akhirnya tidak mampu menyelenggarakan ANPK sehingga mereka kelulusannya terhambat seperti itu? Ada nggak Pak? Kami belum menindaklanjuti sampai di situ Bapak. Ya, Anda mendengar nggak? Hanya ada laporan dari inspektorat kalau ada beberapa sekolah yang belum memanfaatkan Chromebook ini dengan baik. Bukan pertanyaannya. Mohon Pak Saksi Pak Arnowo agak kooperatif ya. Karena tadi kalau ditanya mendengar sesuatu yang negatif langsung mendengar ya. Nah ini saya tanyanya jelaskan pertanyaannya, apakah mendengar ada satu sekolah yang kemudian terlambat tidak bisa ada kelulusan karena tidak bisa menggunakan Chromebook? Tidak mendengar? Tidak mendengar Pak. Tidak mendengar. Tidak ya? mendengar. Oke, baik. Dari saya cukup ya? Yang Mulia, mungkin ada? Dilanjutkan. Masih ada? Terima kasih. Saya ke Pak Harnowo Pak. Baik. Singkat saja Pak. Di dalam BAP Bapak ini kan ada beberapa produk Pak ya. Iya. Laptop Zirek, router, konektor Zirek, ongkos kirim dan segala macamnya. Pertanyaan saya Pak, yang tadi tahu-tahu hilang kan ada 1, 2, 3 itu kan baru ada Zirek Pak. Itu paket atau cuma laptopnya aja Pak? Atau cuma Chromebooknya aja Pak? Setelah ditentukan pemaketan, kemudian kita melakukan belanja online satu persatu Pak. Oh, satu persatu. Satu persatu. Nggak paketan. Kalau belanjanya satu persatu Pak, nawarannya satu persatu. Oke. Yang kedua, tadi diperbandingkan oleh saudara jaksa penuntut umum pembelian yang dilakukan oleh Pak Hamid di Tokopedia. Pertanyaan saya, apakah bisa kementerian beli pengadaan barang di Tokopedia? Saya tidak tahu Pak. Belum mencoba sih Pak. Bukan belum dicoba, aturannya boleh nggak atau harus belinya di e-katalog? Kalau kami dengan tim teknis waktu itu memang kalau belanja dengan APBN harus menggunakan LKPP, gitu, e-katalog. Harus melalui e-katalog. Iya. Jadi nggak boleh beli di Tokopedia Pak? Ya infonya gitu Pak. Oh gitu. Iya. Pernah nggak dilakukan beli di Tokopedia Pak? Saya tidak pernah. Di kementerian Pak, entah sebelum Bapak atau setelah Bapak pejabat PPK pernah nggak bikin atau melakukan pembelian di Tokopedia Pak? Saya tidak tahu, hanya baru tahu Pak Hamid setelah ada sidang-sidang seperti ini Pak. Oh, yang pasti kalau menggunakan APBN harus melalui e-katalog ya Pak? E-katalog nih. Baik. Selanjutnya Pak, tadi Bapak menjawab dari pertanyaan jaksa penuntut umum bahwasanya ada kegagalan sebelumnya dalam proses pengadaan Chromebook Pak. Betul Pak? Iya betul. Oke, yang menyatakan gagal siapa Pak? Saya karena waktu itu saya tidak terlibat di dalamnya tahun 2019, jadi hanya sebatas mendengar dari teman-teman di kantor kami Pak. Oh, itu hanya rumor berarti Pak? Atau ada surat keputusan menteri yang menyatakan bahwa pengadaan Chromebook 2018-2019 gagal? Saya tidak melihat suratnya Pak. Tidak ada penetapan seperti itu Pak? Tidak, saya tidak Jadi melihat. sifatnya apa ini Pak? Gosip, rumor atau fakta Pak? Perbincangan teman-teman di kantor aja Pak. Perbincangan. Baik. Selanjutnya Pak, tadi dalam proses pemasukan barang di e-katalog ada pertemuan-pertemuan.
yang dikatakan, yang ditanyakan oleh rekan jaksa penuntut umum yang terhormat tadi, bahwasanya ada penguncian spek, ada penguncian merek, ya Pak, ada penguncian harga di situ, baru akhirnya muncullah di e-katalog. Pertanyaan saya Pak, memang boleh Pak proses seperti itu Pak? Izin yang mulia, ini saksi fakta yang mulia, bukan ahli ya. Izin yang mulia. Ini dihadirkan saksi fakta, bukan ahli. Ya, saksi jika itu merasa sebagai pendapat nggak usah dijawab, tapi kalau bisa jawab sebagai saksi karena pengalaman silakan. Keberatan yang mulia, karena beliau ini kan yang Ya, kami melakukan. sudah tanyakan ke saksi, jika memang itu saudara ketahui silakan jawab karena pengalaman misalnya. Tapi kalau lebih di luar dari tupoksi saudara ya, kalau pendapat jangan dijawab. Saya ketika itu hanya tahu kemampuan dari masing-masing perusahaan maksimal produksi berapa untuk bulan September gitu aja Pak. Pertemuan itu siapa yang range, siapa yang undang? Saya dikasih tahu dari Biro Umum Pak. Biro Umum. Betul. Apakah pertemuan itu menghadirkan Mas Menteri atau terdakwa? Saya tidak tahu persis karena saya di situ bergabung, artinya sudah rapat sudah berjalan. Ya. Nah, pada rapat berjalan itu ada nggak terdakwa? Saya tidak melihat Pak. Itu pertemuan virtual atau pertemuan Zoom Pak. Zoom? Zoom Pak. Iya. Oke. Selanjutnya, dalam menentukan barang itu jadi naik ke platform e-katalog itu keputusannya di siapa? Kami tidak tahu persis, kami hanya tahu barang yang sudah muncul di LKPP yang kita pilih sesuai dengan spek dan harga termurah tadi Pak. Oke, kalau gitu. Pertanyaannya selanjutnya adalah, tadi ditunjukkan bukti bahwasanya proses pembelian di e-katalog atau proses komunikasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog terkait Chromebook ini itu dihadiri juga oleh ketua LKPP Pak, betul? Pas klik tidak dihadiri ketua LKPP. Pas klik tidak dihadiri. Tidak hadir. Yang dihadiri sebelum atau sesudah? Hanya tahu di Zoom itu aja Pak. Waktu ngeklik kita tidak mengundang LKPP. Yang Waktu ngeklik ketua tidak itu, ya. mengundang LKPP. Tidak. Oke. Baik. Selanjutnya Pak, negosiasi itu terjadi untuk mempermudah ya Pak ya, di depan layar, dalam hal ini adalah dalam e-katalog atau di belakang layar sebelum e-katalog naik barangnya di e-katalog? Setelah kita memilih barang, kita negosiasi di forum semacam rapat seperti ini yang dihadiri oleh undangan yang kita undang Pak. Oh, berarti prosesnya kita pilih dulu di e-katalog baru bisa negosiasi. Betul ya. Betul Pak? Betul. Oke. Pada saat negosiasi Pak, tadi Bapak ditanya oleh rekan saya bahwa harga yang ada di situ adalah harga paling rendah. Betul Pak? Betul. Betul Pak, harga paling rendah? Betul. Oke. Kalau dalam konteks penggunaan harga perakiraan sendiri Pak, apakah bisa diterapkan dalam konteks penggunaan harga paling rendah itu Pak? Kalau di ketentuan menggunakan e-katalog kita tidak menggunakan HPS Pak. Oke. Baik, selanjutnya saya mau menanyakan soal SKM tadi Pak, meneruskan rekan saya sebelumnya. Saya penasaran Pak, setiap saksi banyak menyatakan SKM sangat mengerikan. Saya juga nggak paham mengerikannya apa, karena ini narasi, saya pengen jadi fakta Pak. Fakta yang ingin saya tanya adalah, siapa dan apa jabatannya yang kena pecat oleh SKM? Tolong jawab jujur Pak, ini masalah kemerdekaan orang. Kalau setahu saya, kasat mata yang saya lihat yang kena pecat itu ada Bu Popi, ada Pak Hamim. Itu kata? Setahu saya yang sebelumnya harusnya direktur kemudian menjadi non direktur. Dari direktur menjadi non direktur. Betul. Betul Pak? Betul. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah,
Yang Bapak dengar itu apakah yang tertuang atau apakah itu adalah bukti yang nyata ketika Bapak mengetahui Ibu Popi itu, karena Bu Popi sudah diperiksa Pak, dia dipecat oleh SKM, atau rumor lagi Pak seperti tadi? Kalau sesuai kenyataan memang dari direktur menjadi non direktur. Cuman permasalahannya apa, kenapa menjadi non direktur itu saya tidak tahu. Oh, jadi bukan karena SKM. Saya tidak tahu permasalahannya kenapa saya. Iya, maksud saya gini Pak, ini menyangkut kemerdekaan orang ya Pak, sekali lagi Pak. Ini kan dikatakan bahwasanya SKM ini berkuasa, dia bisa melakukan apa aja lah, itulah rumor yang beredar. Makanya saya ingin ini menjadi sebuah fakta Pak. Apakah betul ada orang yang secara fakta Bapak lihat dan Bapak ketahui langsung, entah itu dari surat keputusan, entah itu dari sebuah penetapan menteri, bahwasanya penetapan itu keluar karena perintah si SKM? Kalau suratnya saya tidak melihat Pak. Tidak melihat. Tidak melihat. Penetapannya secara lisan dari menteri juga ada Pak, atau dari SKM-nya langsung deh, dia saya pecat itu karena dia nggak nurut sama saya gitu, ada nggak? Saya tidak melihat juga. Tidak melihat juga. Baik, berarti itu sebatas pendengaran Bapak aja. Kalau Bu Popi karena waktu itu direktur saya yang tahu. Taunya dari cerita dia. Tahu jadi kenyataan sebelumnya direktur kemudian diganti oleh direktur yang berikutnya. Itu proses pergantiannya yang Bapak tahu melalui proses seleksi nggak Pak? Kan ada proses seleksi. Bapak tahu nggak kalau itu melalui proses seleksi? Saya tidak tahu. Bapak tidak tahu proses seleksi? Tidak tahu. Baik. Selanjutnya saya mau nanya ke Mas Dani. Pak Baik, Dani, Pak. mohon maaf. Tadi Bapak menyatakan Pak dalam jawaban Bapak mengenai itu adalah perintah atasan dari Dirjen Bapak ya Pak, mengenai Chromebook, penguncian Chrome OS. Perintah pimpinan disampaikan oleh Pak Purwadi, direktur saya Pak. Pak Purwadi, direktur Bapak menyampaikan perintah pimpinan. Ya. Pimpinan itu disebut nggak Pak? Coba saya mohon penegasannya Pak, karena tadi Bapak nggak ada sebut itu. Pimpinan itu siapa? Atau penafsiran Bapak? Kalau pimpinan semua yang ada di eselon 1 adalah pimpinannya Pak Pur, termasuk Pak Menteri adalah pimpinannya Pak Pur. Berarti semuanya adalah pimpinan itu Pak? Ya. Ada spesifik nyebut nggak Pak kalau itu adalah Mas Menteri Pak? Tidak. Tidak ada. Baik. Dalam konteks proses pengadaan yang tadi Pak, yang diuraikan oleh rekan jaksa penuntut umum tadi Pak, Iya. pada saat pelaksanaannya Pak, Bapak ada teguran nggak Pak? Pada saat itu Pak, pada saat proses pelaksanaannya berlangsung Pak, proses pengadaan, oh ini tidak benar ini, seharusnya harga yang digunakan adalah harga Tokopedia, bukan harga e-katalog. Ada nggak Pak teguran semacam itu? Karena yang diperbandingkan adalah e-katalog dengan Tokopedia Pak. Tidak ada teguran Pak. Tidak ada teguran. Ya. Kalau yang Bapak ketahui, pernah nggak proses pengadaan barang itu dilakukan melalui platform Tokopedia gitu Pak? Yang saya ketahui pembelian di bawah 50 juta atau pengadaan langsung itu bisa Pak. Bisa. Bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa waktu itu proses pengadaan nggak beli di Tokopedia aja Pak? Kenapa belinya di e-katalog Pak? Karena nilainya di atas 200 juta dan itu menggunakan purchasing e-katalog Pak. Dan menggunakan sumbernya adalah APBN, betul Pak? Betul APBN Pak. Ya, berarti nggak boleh ya Pak beli di Tokopedia Pak? Tidak boleh Pak. Tidak bisa. boleh. Baik. Tadi Pak ada video Pak, saya juga nggak tahu itu video rapat isinya apa. Tapi dalam orang-orang yang ada dalam rapat itu Pak, itu ada dari inspektorat Pak. Bapak mengetahui Pak ada inspektorat yang hadir dalam rapat tadi Pak? Saya tidak melihatnya Pak. Oh, tidak melihatnya Ya. Pak. Baik. Dalam proses pengadaan yang dilakukan di e-katalog itu Pak, apakah itu dilakukan pengawasan dalam proses baik dari tim pokjanya, penentuan timnya,
sampai ke keputusannya Pak, itu ada pengawasan Pak? Ada Pak, itu Inspektorat Jenderal selalu diundang sama lantai 5 dan kita juga didampingi oleh Jamdatun sejak bulan April, ingat saya Pak. Oh, jadi pengawasan dalam proses pengadaan itu ada Irjen, ada Jamdatun Pak? Iya. Betul Pak? Betul. Oke. Irjen sama Jamdatun, apa pendapatnya Pak setelah barang itu dibeli Pak? Itu kan kejadian 5 tahun yang lalu. Ya. Irjen pendapatnya apa, Jamdatun pendapatnya apa? Hasil akhir saya tidak menerima laporan dari Jamdatunnya Pak. Kemudian dari Ijen lebih dengan Jamdatun pun pada saat pelaksanaan semuanya terlibatnya di situ saja Pak. Tapi untuk hasil akhirnya saya sampai saat ini pun belum menerimanya. Biasanya kalaupun ada yang menyimpang harusnya Ijen menegur kami Pak. Oke, jadi kalau ada penyimpangan, Irjen harusnya langsung menegur Pak pada saat pelaksanaan. Ya. Oke, sekarang Bapak tahu nggak bahwa proses pengadaan itu sudah ada audit dari BPKP-nya Pak? Yang pada tahun itu? Belum melihat hasilnya Pak. Oke, kalau yang ini menjadi perkara Pak, ada audit BPKP tertanggal 4 November 2025, apakah Bapak dimintai keterangan Pak? 4 November 2025 saya pernah ada dimintai keterangan BPKP di Jaksan. Ada dimintai keterangan Pak? Ada. Apa hasil audit yang Bapak ketahui atau apa bentuk penyimpangan pada saat Bapak melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa itu Pak? Berdasarkan pemeriksaan BPKP tadi Pak? Tidak terinfokan Pak hasilnya. Yang di sana hanya sifatnya kami diaudit lagi oleh BPKP. Diaudit lagi oleh BPKP jadinya Pak? Ya. Baik. Selanjutnya Pak, kalau teguran Irjen tadi Pak, yang biasanya Bapak terima itu Pak, itu biasanya mekanismenya gimana ya Pak? Apakah pada saat berjalan nih Pak lagi beli, atau setelah selesai semuanya ada laporan tahunan, ada audit baru ditegur Pak? Kalau dalam proses biasanya akan memberikan masukan atau saran. Ada memberikan saran masukan. Ya. Nah, pada e-katalog ini pembelian terkait Chromebook nih ada saran masukan Pak? Saran masukannya yang saya ingat adalah pemaketannya Pak. Pemaketannya? Ya. Ada bicara soal kemahalan nggak Pak Irjen itu Pak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dari Jamdatun juga tidak ada kemahalan harga Pak? Tidak ada informasi Pak. Tidak ada informasi itu Pak? Baik, selanjutnya saya mau ke Pak Hartono Pak. Pak Suartono ya Pak? Ya Pak, siap. Satu aja Pak, saya agak ingin mendalami soal PC Pak. Sebelumnya katanya Windows, akhirnya ganti jadi Chrome. PC-nya tadi Bapak bilang tetap digunakan Pak? PC yang sudah ada di SMA yang pengadaannya tahun-tahun sebelumnya, setahu saya masih ada yang bisa digunakan Pak. Tetap digunakan? Setahu saya masih seperti itu. Oke. Dalam konteks Chromebook Pak, apa program yang berbeda dengan PC Windows? Yang bedanya yang pertama, Chromebook bisa digunakan untuk melaksanakan ANBK, dan kedua untuk, menurut saya yang paling khas itu, karena kalau untuk pembelajaran mungkin PC Windows juga bisa sebenarnya, tergantung konteksnya. Oke, kalau Chromebook itu bisa digunakan untuk ANBK Pak? ANBK salah satunya. Kalau Windows tidak bisa Pak? Setahu saya tidak bisa Pak. Tidak bisa? Ya. Saya mau tanya Pak, kita simulasikan aja Pak. Kalau lagi di sekolah Pak, kan katanya Chromebook harus ada internet, Windows nggak perlu pakai internet. Itu internet itu untuk ngupdate atau untuk pada saat anak terjadi kegiatan belajar mengajar Pak? Saya kurang paham Pak ya. Bapak pernah melakukan evaluasi secara ini di lapangan? Saya hanya membaca, seingat saya ada juga laporan yang di hasil survei yang dilakukan oleh Pusdatin terkait penggunaan Chromebook Pak. Jadi intinya adalah sekian persen itu sudah digunakan dengan baik, itu aja.
Sekian persen itu berapa persen? Saya lupa angkanya Pak. Kayaknya. Lupa berapanya, Pak? Saya lupa angkanya. Terakhir, Pak, dengan adanya penggunaan Chromebook dan adanya CDM, Pak, apakah itu bermanfaat, Pak, untuk meminimalisir atau mencegah anak-anak dari judi online ataupun konten pornografi, Pak, yang Bapak ketahui? Sepanjang yang saya ketahui, Chromebook itu memang diblokir dari hal-hal yang di luar pembelajaran, Pak. Jadi untuk hal-hal di luar konteks belajar dengan menggunakan Chromebook itu diblokir semuanya, Pak? Sepanjang yang saya ketahui seperti itu, Pak. Kalau Windows bisa nggak, Pak? Kemungkinan bisa, Pak, ya. Kemungkinan bisa. Ya, bisa. Tapi pernah dilakukan, Pak? Pakai apa, Pak? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Kalau Chromebook tadi pakai CDM. Iya. Betul, Pak, ya? Kalau Windows pakai apa, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tapi Chromebook itu dengan CDM-nya mampu memblokir untuk hal-hal yang negatif di luar pembelajaran. Ya, yang saya tahu seperti itu. Itu hasil survei dari tim Bapak atau dari tim mana tadi? Bukan, Pak, dari info awal yang kita terima, yang saya sempat dengar juga bahwa salah satu keunggulan Chromebook itu Pak. Jadi untuk mencegah penggunaan komputer ini itu hal-hal di luar proses belajar mengajar. Efektif, Pak? Seharusnya efektif, Pak. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Lanjutkan. Baik, cukup ya dari penasihat hukum. Masih ada berapa pertanyaan? Yang Mulia. Ada berapa pertanyaan? Paling 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. 3. Ya. Oke. Untuk Pak Soehartono, Ya, Pak. sebagai Direktur SMA sekaligus dalam hal pengadaan barang dan jasa selaku KPA. Saya ingin tahu apakah Anda memahami tentang tugas-tugas dari KPA itu sendiri, karena pedoman pengadaan barang dan jasa sejak Perpres nomor 54 tahun 2010 yang diundangkan dan ditetapkan 3 Agustus 2010 sampai ke Perpres 46 tahun 2025 yang ditetapkan diundangkan tanggal 30 April tahun 2025. Nah, ketika Pak Soehartono sebagai KPA tentu berlaku Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, saya ingin penjelasan dari Pak Hartono, apa yang Pak Hartono pahami tentang tugas utama Anda sebagai KPA. Mohon dijelaskan. Ya, sepanjang yang saya ingat dan saya tahu, Pak, yang pertama tugas KPA itu menunjuk PPK lengkap dengan bendahara dan sebagainya. Yang kedua, saya tidak ingat persis kalimatnya, Pak, dalam aturan itu, tapi intinya adalah membentuk tim pengadaan, termasuk juga melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh PPK. Juga tim teknis, ada ditunjuk tim teknis waktu itu, tim juri pada saat pembentukan panitia. Seingat saya tidak tahu tim teknis, Pak, untuk di Direktur SMA ya. Oke, nggak ada tim teknisnya, nggak ada tim jurinya. Saya tidak tahu, Pak, saya nggak ingat. Oke, dalam hal pengadaan barang dan jasa, Anda sebagai KPA tentu adanya pengawasan pengadaan, termasuk yang dari eksternal tadi ada dari pihak kejaksaan yaitu Jamdatun, juga mungkin LKPP di situ. Nah, tim pengawas yang dari luar ini apakah dimasukkan dalam panitia atau insidental pada saat itu? Saya tidak tahu, Pak. Oke. Lalu pengawas dari luar, Jamdatun ataupun dari LKPP, apakah dikomunikasikan dengan pengguna anggaran yaitu Pak Menteri? Mohon izin, saya juga tidak tahu, Pak, karena saya menjabat sebagai direktur itu kan sudah, dan KPA itu kan proses ini sebenarnya sudah berjalan, tinggal 1 hari besoknya, Pak. Jadi memang tidak ada waktu lagi saya untuk apakah membentuk tim itu dan sebagainya. Kalaupun ada itu pastinya dibentuk oleh pejabat sebelum saya, Pak. Iya, karena perencanaan anggaran segala macam kan tugas dari KPA. Saya memperhatikan dari tadi bahwa Pak Hartono agak pasif, yang aktif justru PPK-nya. Ini PPK ya, saya tanya dengan Pak PPK ini Pak Dani ya. Pak Dani tadi saya kalau nggak keliru, nggak salah simak, ada Anda mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi itu hadis dari Tabrani dan Ahmad di situ. Nah, apakah karena dari kemarin ada dibahas di sini tentang penerimaan jumlah uang baik rupiah ataupun dolar, apakah Anda maksudkan itu juga? Anda bagi-bagikan duit itu termasuk khairun nas anfa'uhum linnas dalam konsep Anda? Izin menjelaskan, uang itu ada juga yang meminta atau meminjam karena anaknya sakit dan akhirnya anaknya juga meninggal. Kemudian saya juga membelikan laptop untuk staf saya, yang mana saat itu anak-anaknya pada butuh untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi saya ingin membantu rekan-rekan saya. Ya itu kan Pak Dhani untuk membantu sakit ya. Dalam artian kemanfaatan yang Anda maksud. Tapi Anda memberikan bantuan atau memberikan sejumlah uang dari hasil yang tidak halal, itu kan nggak boleh dikaitkan dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ini bahaya Anda. Kalau begitu. Nah, jadi artinya ya Anda sebagai KPK. Nah, itu PPK setelah menerima jumlah uang itu, apakah juga dikomunikasikan dengan pengguna anggaran? Pak Menteri tahu nggak pada saat itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Hanya di tataran Anda aja. KPA dilaporkan waktu itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Salah seorang dirjen atau sekjen sebagai supporting unit di situ, sekjen Kemendikbud waktu itu, apa tahu kalau Anda menerima duit? Tidak tahu. Oke. Selesai cukup. Cukup ya. Terima kasih. Dari penasihat hukum ya. Baik, menyambung tadi pertanyaan penasihat hukum ya ke Pak Dhani. Dana yang saudara serahkan itu kan berwujud dalam bentuk mata uang asing ya. Dan ada juga dalam bentuk rupiah 200 juta rupiah ya. Iya. Nah, yang saudara terima ini mata uang asing ini memang sudah seperti itu diserahkan atau ditukar dulu atau seperti apa? Sudah saya ganti, Pak. Yang serahkan adalah Bu Susi. Yang menyerahkan uang yang pertama Ya, Bu Susi. uang mata uang asing ini. Iya, Bu Susi ya. Bu Susi. Yang saudara kenal Bu Susi ini sebagai apa ini? Sebagai dari perwakilan Bhinneka, Pak. Dari Bhinneka. Iya. Oke. Saudara tadi kan membagikan juga kepada Pak Suhartono, Pak Purwadi. Iya. Ya, juga saudara sendiri bagikan lagi kepada rekan-rekan lain tadi ya, yang saudara serahkan juga. Betul. Yang menentukan untuk dibagikan ke siapa-siapa saja itu dari saudara sendiri atau memang permintaan dari Bu Susi? Saya yang berinisiatif. Inisiatif saudara Iya. membagikan itu. Dari nilainya kan Purwadi 7.000, Pak Suhartono 7.000, Iya. saudara 16.000. Iya. Kalau Itu untuk nilai itu siapa yang menentukan? saya, Pak, waktu itu perhitungannya 100 juta itu sekitar 7.000. Jadi Gimana? 100 juta itu sekitar 7.000 US. 100 juta. Ya. 100 juta itu kan setara dengan hampir sama dengan 7.000. Jadi 7.000 Oh, pada saat itu 7.000. Iya. Oke. Jadi saudara samakan untuk 100 juta untuk satu orang ya. Ya, kurang lebih pada itu. saat itu penukaran 7.000. Ya, $1. Iya. $1 itu seingat saya sekitar 15.000 atau 16.000 sekitar itu. Oh, 15 atau 16.000 sehingga 7.000 itu setara dengan 100 juta maksudnya begitu. Mohon maaf, 14 kalau tidak salah ya. Ya. 14 ribuan ingat saya. Pada saat itu 14.000. Iya. Jadi 7.000 itu setara dengan nilai 100 juta rupiah ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh, gitu. Yang mulia. Saudara berinisiatif membagikan kepada Pak Suhartono dan Purwadi itu kapasitasnya sebagai apa saudara bagikan? Kenapa tidak ke yang lain? Karena beliau pimpinan saya. Pimpinan. Terus apa lagi? Itu saja, Pak. Dan Apakah saat saudara itu mengetahui bahwa ini asal usulnya dari mana untuk pekerjaan apa? Tahu kalau saat itu ini lagi kegiatan apa 2021 kan? karena Bu Susi menyampaikan, saya menafsirkannya dari pengadaan Chromebook, Pak. Pengadaan Chromebook. Ya. Oke, Bu Susi titip nama tidak untuk yang lainnya juga misalnya diserahkan kepada siapa? Ini misalnya Bu Susi sudah saya serahkan juga ke siapa, pihak siapa sebelumnya. Ada tidak disampaikan selain kepada saudara diserahkan? Tidak ada. Saat itu langsung diberikan dalam bentuk plastik di samping saya
saya sempat menolaknya dan disampaikan sudah ini terima untuk teman-teman gitu, tanda terima kasihnya. Oke. Ke rekan-rekan kerja saudara itu kapasitasnya apa saudara serahkan itu? Ada berapa orang? Sekitar lebih 16. dari 11 ya? 16 orang. 16 orang. Itu kapasitasnya apa saudara serahkan ke mereka ini? Apakah juga berkontribusi terhadap pekerjaan ini atau seperti apa? Staf saya yang saat itu membutuhkan laptop, jadi saya belikan laptop. Ya, itu saudara sudah jelaskan. Tapi apakah dari orang-orang staf saudara ini ada kontribusi tidak terhadap pekerjaan yang dilakukan pada saat itu sehingga saudara serahkan juga? Karena ini hasil pekerjaan ini adalah tim, saya merasa ini semuanya juga bisa layak mendapatkan. Oke. Untuk saksi Pak Suhartono. Iya Pak. Pak Suhartono itu kuasa pengguna anggaran ya? Iya Pak. Yang menggantikan Pak Purwadi Sutanto. Iya benar Pak. Ya, baik ya. Ini saya konfirmasi kaitannya dengan BAP saudara. Ya, di dalam BAP saudara ada mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun 2021 seharusnya digunakan hanya untuk pengadaan melalui dana DAK fisik 2001 daerah provinsi atau kabupaten. Seyogianya untuk pengadaan di pusat diterbitkan Permendikbud lain untuk pengadaan di pusat yang bersumber dari APBN. Iya Pak. Ya, saudara sudah menyatakan seperti itu ya. Jadi pertanyaan saya begini, saksi sendiri mengakui bahwa Permendikbud 5 2021 untuk DAK fisik daerah, bukan untuk pengadaan pusat dari APBN. Nah, mengapa saksi sebagai KPA tidak mempersoalkan hal itu? Izin Yang Mulia, pada saya mulai bertugas di Direktorat SMA, ini saya mohon izin saya mengulangi, proses pengadaan ini sudah tinggal tunggu besoknya untuk apa? Untuk proses klik gitu loh. Sehingga memang dari segi waktu praktis saya memang tidak mungkin bisa ya katakanlah mengoreksi atau menyuruh undurkan dulu nih kegiatannya gitu kan. Karena memang semuanya sudah terjadwal di LKPP bahwa tanggal sekian prosesnya ini, tanggal sekian prosesnya ini. Itu yang secara apa yang kami alami ya Mulia. Tapi Bapak sendiri memang saat itu tahu bahwa itu apa Permendikbud itu apa sebagaimana keterangan tadi itu Bapak menyadari saat itu? Saya waktu itu tidak sempat juga mendalami itu yang Mulia, karena kan proses sudah berjalan. Tapi yang saya sampaikan di dalam BAP itu adalah pandangan saya pribadi, karena melihat judulnya bahwa Permendikbud itu terkait dengan dana alokasi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mestinya ini hanya berlakunya untuk pemerintah daerah. Logika saya seperti itu hanya pandangan saya pribadi. Gini, maksudnya itu kalau saudara menyatakan seperti itu, kenapa ini tetap jalan? Apakah itu karena saudara memang ada instruksi dari atas atau seperti apa begitu? Tidak ada Pak. Karena ini memang prosesnya sudah berjalan mendekati hari klik di hari besoknya itu. Prosesnya sudah berjalan gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini juga saya konfirmasi kaitannya dengan BAP saudara, di mana di sini saudara ada mengatakan 7 Juli 2021 dilakukan pemilihan penyedia dan penandatangan kontrak antara PPK dengan PT Bhinneka Mentari Dimensi selaku penyedia. Di mana hal tersebut saya ketahui sehari setelah kegiatan dari laporan lesan PPK Direktorat SMA yaitu saudara Dani. Iya benar. Ya. Berikutnya, pada tanggal 4 Oktober 2021 dilakukan pembayaran termin 1 sebesar 50%, yaitu sekitar 50 miliar 298 juta. Ya, terus termin berikutnya 40%, 40 miliar sekian. Dan termin ketiga 10%, 10 sekian. Nah, pertanyaannya begini, pembayarannya itu kurang lebih 100,6 miliar lunas dalam waktu 4 bulan. Sebelum saksi menyetujui tiap termin, apakah saksi ada memverifikasi bahwa seluruh krum sudah
diterima baik oleh 1.195 sekolah? Dari informasi yang saya tanya ke PPK katanya sudah Pak, sehingga pihak penyedia berhak untuk memperoleh pembayaran. Jadi saudara hanya menyatakan sudah begitu aja. Ya, saya tanyakan kepada PPK Pak. Dan itu dilengkapi berita acara ya penerimaan. Jadi dari tiap-tiap satuan pendidikan ada berita acara bahwa paket TIK-nya itu sudah sampai dan sudah diterima sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam berita acaranya. Ya, baik. Satu lagi untuk saudara. Ini di dalam BAP juga saudara mengatakan sekitar Desember 2021 di mana Direktorat SMA melakukan MONEP secara sampling terkait pemanfaatan peralatan TIK 2021 yang telah diterima oleh sekolah-sekolah SMA. Ya, Pak. Ya, ada mengatakan begitu. Nah, ini saya kaitkan dengan dakwaan dan juga keterangan saksi Gogot ya, yang menyatakan bahwa Chromebook 2019 itu gagal, tidak familiar, tidak bisa UNBK, harus online, sehingga harus dihentikan dan diganti Windows. Nah, pertanyaannya begini, saksi tadi bilang 2021 ada MONEP sampling ke sekolah. Iya, benar. Hasilnya seperti apa? Secara umum dari satuan pendidikan yang kami jadikan sampel sasaran MONEP itu mengatakan bahwa Chromebook itu bisa dipergunakan dengan baik untuk ANBK. Gimana? Bisa dipergunakan dengan baik untuk ANBK. Umum seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa kendala teknis, misalnya itu tadi ada jaringan listrik yang namanya di daerah kan kadang-kadang mati, kemudian juga gangguan sinyal internet yang turun naik dan sebagainya. Jadi masih ada menurut saudara itu bisa digunakan? Secara umum bisa digunakan. Secara umum bisa. Ya. Baik, untuk saksi Dani ya. Baik, yang mulia. Kalau saksi Dani ini jabatannya PPK ya? PPK betul yang mulia. Jadi saksi punya sertifikat pengadaan sejak tahun 2017. 2017. Ya. Pasti saksi tahu juga Perpres 16 2018. Betul yang mulia. Yang mewajibkan penyusun PPK menyusun KAK dan HPS. Nah, tapi saksi tidak membuat keduanya. Betul itu? Yang HPS yang mulia, yang saya sempat membaca tidak perlu membuat HPS untuk proses e-katalog, itu diperkenankan. Gimana coba ulangi? Untuk proses e-katalog tidak perlu membuat HPS, itu diperkenankan di Perpres. Apa dasarnya apa itu? Saya lupa ininya dasar ininya, tapi seingat saya sempat membaca seperti itu. Gini, di dalam Perpres tadi kan memang mewajibkan PPK menyusun KAK dan HPS. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini pernah nggak saksi itu ada mengajukan keberatan ke atasan? Karena ini sudah diperintahkan dari pimpinan, kami langsung untuk melakukan proses perencanaan pengadaan. Diperintahkan oleh pimpinan. Siapa pimpinan itu? Pak Purwadi saat itu, Pak. Pak Purwadi. Ya. Nah, ini sesuai juga di BAP saudara, saya simpulkan tuh ada mengatakan begini. Saksi sendiri mengakui bahwa Permendikbud 5 2021 tidak melarang PPK membuat KAK. Ya. Ya, betul seperti itu. Jadi bukan regulasi yang melarang. Nah, siapa yang memberikan arahan agar saksi tidak perlu membuat KAK? Tidak ada. Yang ada hanya memerintahkan pimpinan untuk segera melaksanakan proses. Enggak, ini juga jawabannya pimpinan begitu. Ya. Ya. Izin yang mulia, bisa diulang pertanyaannya?
kan saksi sendiri mengakui Permendikbud 5 2021 tidak melarang PPK membuat KAK. Iya. Ya kan, jadi bukan regulasi yang melarang. Nah, siapa yang memberikan arahan agar saksi tidak perlu membuat KAK? Tidak ada yang mulia. Enggak, ini kaitannya dengan Perpres yang tadi. Iya. Kan pertanyaan yang pertama tadi tidak menyusun PPK, mewajibkan PPK menyusun KAK dan HPS. Saudara bilang katanya tadi pimpinan. Untuk proses pengadaannya yang mulia. Untuk jadi pimpinan gitu jawabannya. Untuk proses KAK dibuat nggak? KAK nggak dibuat yang mulia. Nggak dibuat. Tidak. Nah pertanyaannya kan saudara kan tahu itu. Nah kenapa itu tidak dibuat? Karena untuk proses e-katalog pun tanpa KAK masih bisa berproses. Masih bisa. Ya. Itu keputusan saudara atau dari siapa? Yang saya pahami seperti itu yang mulia. Kalau tidak ada HPS berarti tolak ukurnya seperti apa? Survei harga di e-katalog yang mulia. Survei harga di katalog. Ya. Berapa akhirnya harga Chromebook ditetapkan? Setelah hasil negosiasi terakhir 5.520 yang mulia. 5.500. Ditambah CDM. Ya. 420 untuk CDM. 420.000 untuk CDM. Saya tidak ada informasi tentang harga CDM yang mulia. Cukup. Oke, terima kasih. Ke Pak Harnowo lagi. Pak Harnowo, untuk memastikan jadi harga per unit laptop e-katalog antara berapa, 5,7 sampai 6 juta ya Pak ya? Betul Pak. Oke, saya bacakan. Barang bukti elektronik dari WhatsApp, mungkin Pak Jaksa bisa dicariin. Percakapan antara Juristan dengan Fiona. Juristan ini staf sus menteri ya. Salah satu percakapannya, karena laptop Chromebook itu murah, palingan 3 jutaan. Sebenarnya kita bisa dengan mudah beli laptop sebanyak itu. Jadi udah ada satu saksi bilang kemarin Pak Hamid 3, sekian juta, confirm dengan chatnya Juristan. Jadi menurut sepengetahuan saksi, bagaimana caranya menyulap 3 juta jadi 6 juta Pak? Saya tidak pernah melihat chatnya Bu Juristan. Iya, saya nggak nanya chatnya, tetapi bagaimana, kan ini udah ada 2 keterangan nih. Satu dari Pak Hamid bilang 3 juta, 2, ada lagi nih 3 jutaan. Pertanyaan, bisa itu jadi 5,7 sampai 6 juta gitu loh Pak. Karena yang muncul di LKPP harganya itu tidak e-katalog. ada. Ya, di e-katalog itu Pak. Tidak. Tetapi kalau kita runut lagi, Bapak itu dapat kickback banyak loh. Ada dapat motor. Artinya kan jangan-jangan ada sesuatu di situ dalam menentukan harga. Kalau Anda nggak dapat kickback, kita tutup mata, oh ya berarti harganya oke gitu. Karena dapat cash, dapat motor dijual lagi berapa itu Pak kemarin, lupa. Motor dijual 140 Pak. Beli 225, dijual 140. Iya. Gitu. Ya kan uangnya dapat Pak, tinggal minta tinggal WhatsApp bendahara ya. Begitu. Jadi nggak tahu gimana cara harga 3 jutaan jadi 5 sekian, itu nggak tahu. Tidak tahu Pak. Cukup. Satu lagi mungkin Pak Jaksa, karena ini Juristan ini sangat penting ya Pak ya. Dia sampai tahu harga per satu laptop, mungkin untuk dipus lagi Pak, teman-teman mengejar gitu, menangkap. Makasih.
Siap Yang Mulia. Ada informasi? Informasi kami sudah mengajukan ke ini Yang Mulia untuk meminta red notice dia. Notice. Ke teman-teman di Interpol. Demikian ya. Teman-teman di Baik. dan Kemenkumham. Selanjutnya kami persilakan kepada terdakwa. Yang Mulia, izin Yang Mulia. Tapi nanti kami ada menunjukkan BB sama menambah pertanyaan 1 atau 2. Masih ada pertanyaan atau ini? Iya, ada pertanyaan juga terkait menyangkut BB-nya. Iya, BB. Mau kami lihatkan. Ya, maksudnya pertanyaan menyangkut dengan BB ya? Iya, benar. Bukan pertanyaan di luar itu ya? Ya, BBE sekalipun bertanya 1, 2. Ya, maksudnya mau tunjukkan BB, terus ada pertanyaan. Siap Yang Mulia. Oke. Ada berapa pertanyaan? 3-4 pertanyaan 5 menit Yang Mulia. Oke, didahulukan supaya nanti sekaligus terdakwa langsung menanggapi. Baik. Pak Suartono ya, ini menarik saudara menjelaskan Chromebook bisa dimanfaatkan. Oke, ya. Saudara tadi mengatakan itu hasil dari kajian saudara atau hanya persepsi saudara? Seingat saya ada tim direktorat kami Pak yang melaksanakan MONEP secara secara kalau sampling. MONEP itu saudara tahu kalau sebenarnya itu hanya menunjukkan kesediaan barang itu sudah sampai, saudara tahu tidak? Yang pertama memang untuk melihat apakah barang itu sudah sampai atau belum. Tapi saya ingat saya juga ada pertanyaan apakah itu bisa digunakan atau tidak. Nah, kalau saudara tidak tahu ada pertanyaan bisa digunakan atau tidak, ini saya tunjukkan. Saudara tahu tidak bahwasanya ada informasi fakta, ya kan? Itu Chromebook yang mulia keberatan. Ini sebentar. Dijawab. Ini saya sudah sampaikan. Kalau ada keberatan di ini dulu. Sudah dijawab. Ini saya tanya saksi fakta ini. Saya tanya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Tolong. Fakta. Tadi di awal persidangan saya sampaikan kalau ada keberatan izin dulu kepada ketua majelis baru menyampaikan apa alasannya. Silakan, keberatannya apa penasihat hukum? Keberatan Yang Mulia karena saksi sudah menjelaskan bagaimana mekanismenya. Oke. Kemudian masih dipertanyakan kenapa saksi masih menjawab seperti itu. Nah, padahal juga jaksa selalu menanyakan terhadap pendapat-pendapat orang lain. Ya. Sudah kami tangkap ya. Ditunjukkan buktinya baru ditanyakan supaya tidak asumsi-asumsi. Saya tunjukkan bukti BB Yulistan sama Fiona. Pada intinya percakapan gini. Jadi banyak yang begitu habis AN dianggurin saja Chromebooknya. Nah, kalau bahasa di kampung saya dianggurin itu apa? AN itu apa Pak? Itu dibiarin ya, ditelantarin lah gitu. Ini nggak bagus nih kalau auditor tahu kita bakal diomelin. Nah, pertanyaan saya, saudara tahu tidak? Tidak tahu Pak. Fakta itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi saya pertegas, saudara tidak tahu apakah itu bisa dimanfaatkan tidak, cuma yang saudara tahu itu sudah sampai. Ya, keberatan Yang Mulia. Yang Mulia keberatan. Cukup ya. Saya kira sudah kita bisa tangkap ya. Oke. Pertanyaan saja, nggak usah disimpulkan. Ya baik. Saya saksi berikutnya kepada Dani dan Harnowo, dan juga di sini Pak. Saudara mengatakan berdua selaku PPK tidak ada pengaruh dalam melaksanakan tugas sebagai PPK. Ya, tidak ada intervensi, tidak ada apa. Ini saya catat nih. Tadi pertanyaan Yang Mulia Hakim anggota pertama menanyakan sebagai tugas PPK dalam Perpres membuat KK atau itu ya. Nah, tadi sejak awal saya tanya kepada kalian berdua, saudara menjawab berdua tidak membuat KK, benar ya? Betul. Benar ya? Betul. Lalu saya pertegas lagi, spek teknis dalam pengadaan ini mengacu kepada spek teknis yang dibuat dalam review kajian teknis yang sudah mengunggulkan Chrome, benar? Tahun 2020. Kamu dulu jawab. Mic-nya di kamu. 2020? Iya. Benar tidak spek teknisnya yang dilaksanakan tahun 2021 kan PPK 2021 kan? Betul. Mohon izin majelis dasar untuk melaksanakan spek teknisnya itu kamu ambil dari mana? Dari contoh yang di 2020 yang sudah melaksanakan. 2020 seperti itu. Ya. Mohon izin majelis. Ya,
Tadi kan sudah sama jelaskan. Permendikbud 5/2021. Bentar, KAK itu kan tidak diperlukan karena tadi saksi menjelaskan karena di dalam pengadaan e-katalog tidak diperlukan. Tadi kan saudara sampaikan seperti itu pada saat ditanyakan hakim anggota. Itu yang HPS yang mulia. Itu HPS yang mulia. KAK masih perlu. Ya? KAK masih diperlukan. KAK untuk HPS? HPS itu HPS itu yang tidak diperlukan. tidak diperlukan. Oke. Gitu. Nah, di dalam KAK itu spek teknisnya itu tetap mengacu di dalam review kajian teknis atau juknis juklak SD SMP yang dibuat tahun 2020. Saya hanya pertegas itu saja, benar? Iya. 2021 Permendikbud 5/2021, benar? Betul. Kamu Harnowo, benar? Menggunakan review kajian. Sebenarnya itu ya, sudah mengarah ke situ kan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Penasihat hukum, apa yang mau disampaikan? Ya, mohon izin majelis. Singkat. Saya keberatan bukan dengan konten tapi dalam cara bertanya. Karena kita tahu bahwa saksi itu harus memberikan keterangan dalam keadaan bebas. Ya. Tidak dengan tekanan. Jadi istilah dengan kamu itu saya kurang mengena lah dalam sidang ini. Baik. Oke. Gunakan nama saksi lah, saksi Ya. Bapak gitu, izin majelis itu Oke. aja. Ya. Karena itu menimbulkan tekanan buat saksi. Ya, ya. Saya kira kita menggunakan bahasa yang baik ya. Kalau memang tidak bisa Bapak, saudara akan bisa ya. Baik, demikian untuk cukup ya. Kami persilakan kepada terdakwa ya. Jadi kami ingatkan kepada terdakwa bertanya ya, bukan menerangkan kepada saksi. Jangan dibalik ya. Saudara bertanya, saksi yang menerangkan. Jangan saudara yang menerangkan kepada saksi ya. Oke, ada pertanyaan atau langsung tanggapan? Pertanyaan yang Pertanyaan. Jadi jelas ya pertanyaan. Terima kasih Bapak Suartono, Bapak Dani, Bapak Harnowo. Untuk menghemat waktu, izinkan saya menanyakan pertanyaan, tapi saya harap bisa bergiliran. Ini pertanyaan iya atau tidak. Jadi kalau boleh bisa bergiliran mulai dari Pak Suartono, lalu lalu Pak Dani, lalu Pak Harnowo ya untuk setiap pertanyaannya. Terima kasih. Untuk yang pertama adalah apakah saya pernah mengarahkan Bapak untuk memilih penyedia tertentu dalam pengadaan laptop? Tidak. Pak Dani? Iya. Tidak. Tidak. Apakah, pertanyaan saya kedua, apakah saya pernah mengarahkan Bapak untuk meningkatkan harga laptop dari Pak Suartono? Tidak. Maaf, tolong yang pakai lampu itu dimatikan Pak, mengganggu silau kami. Ya, lanjut terdakwa. Tidak. Tidak. Apakah saya pernah memerintah Bapak untuk menerima uang dari vendor? Tidak. 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 Apakah Bapak pernah memberikan saya uang? Tidak. Tidak. Tidak juga. Apakah Bapak pernah menginfokan kepada saya bahwa Bapak menerima uang? Tidak. 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 Oke, terima kasih Bapak. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah untuk kedua Bapak PPK, ya, Bapak Dani dan Pak Harnowo. Boleh saya tanya, PPK itu eselon berapa ya Pak? Tidak ada eselonnya Pak. Tidak ada eselon. Kalau boleh tahu kira-kira Bapak itu posisinya berapa di atas Bapak siapa? Kalau boleh naik. Karena sudah jabatan fungsional langsung ke direktur. Direktur. Ya. Lalu di atas direktur siapa? Ada eselon 1, Dirjennya. dirjen, Lalu di atasnya? baru Pak Menteri. Saya. Jadi Bapak itu bisa dibilang hampir 4 jenjang di bawah Menteri. Betul apa tidak? Secara jenjangnya tugas sendiri PPK Pak. Oke. Saya cuma mau tahu aja untuk memberikan gambaran. Nah, boleh tahu karena tentunya saya nggak pernah terlibat dalam proses pengadaan. Jadi mohon maaf saya menanya sedikit dalam seperti orang awam, dan juga menurut saya sangat baik bahwa kita bisa mendapat penjelasan baik publik maupun hakim juga bisa mendapatkan penjelasan mengenai proses e-katalog. Bisa nggak sedikit menjelaskan apa sih perbedaannya e-katalog
dan jenis pengadaan lainnya seperti penunjukan langsung atau tender. Karena mungkin banyak orang mengerti tender itu apa, ada pemilihan, tetapi orang nggak banyak yang mengerti e-katalog itu apa prosesnya. Bisa nggak dijelaskan, baik Pak Dhani maupun juga Pak Harnowo? Baik, Mas Anu, izin menjelaskan untuk e-katalog adalah bagian dari metode pemilihan barang. Jadi ada yang bisa menggunakan lelang atau juga bisa dengan menggunakan e-purchasing tergantung jenis batasannya. Kemudian PPK memiliki kewenangan untuk memilih mana metode yang paling mudah digunakan. Dalam hal ini saya saat itu memilih e-purchasing dalam bentuk e-katalog seperti itu. Oke, terima kasih. Pak Dhani, kalau boleh tadi saya kembali ke poin Bapak. Bapak tadi semua peserta 3, Bapak bilang tidak kepada semua pertanyaan saya, kecuali ada satu yang Bapak bilang ya, Pak Dhani yang bilang ya. Pak Dhani bilang ya tadi, boleh saya konfirmasi, adalah Pak Dhani bilang ya, apakah saya pernah mengarahkan Pak Dhani untuk memilih penyedia tertentu? Bapak bilang ya, bisa jelaskan? Apa maksud Bapak? Bukan memilih penyedia tertentu, Pak, izin. Tadi kan pertanyaan saya itu. Oh, saya salah menafsirkan. Saya pikir tadi terhadap pemilihan Chromebook. Wah, saya ulang lagi, Pak. Siap. Bapak sudah paham kan kata Chromebook itu apa? Ya. Kalau versi Windows-nya namanya apa, Pak? Tadi yang Bapak sebut. Versi Windows. Chromebook itu bukan merek laptop kan, Pak? Oh, bukan. Bukan, Pak. Jadi sama seperti yang Pak Suhartono tadi bilang, namanya PC. Kalau Windows namanya PC ya Pak Suhartono, benar kan? Kalau ada laptop yang pakai operating system Chrome, namanya Chromebook, Pak. Kan Bapak yang sendiri yang melihat semua vendor-vendor, nama merek-mereknya, Asio. Mengerti maksud saya, Pak? Oh iya. Iya, oke. Sekarang saya tanya sekali lagi, Bapak. Ya. Apakah saya pernah mengarahkan Bapak Dhani untuk memilih vendor atau penyedia tertentu? Tidak. Terima kasih. Ya. Oke. Sorry, saya mau tanya, di dalam proses e-katalog ini, Pak Dhani dan Pak Harnowo, siapa yang menentukan harga? Ini publik semua kita ingin mengetahui siapa yang berhak menentukan harga dalam proses pengadaan e-katalog. Menentukan harga, kami hanya bisa melihatnya melalui e-katalog. Bukan PPK yang menentukan harga? Harga tidak. Untuk di e-katalog bukan PPK. Jadi siapa, Pak? Yang menentukan harga itu siapa di e-katalog? Saya tidak tahu, Pak. Bapak tidak tahu. Kalau Pak Harnowo, siapa yang menentukan harga? Setahu saya harga yang sudah dipublish itu sudah melalui verifikasi dari LKPP. Jadi kita belanja di situ. LKPP. Ya. Oke. LKPP itu di Kemendikbud apa tidak? Kementerian saya? Bukan. Bukan. Di mana itu LKPP berdirinya? Berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri ya? Betul. Badan institusi tersendiri? Betul. Bukan di bawah kementerian. Jadi bisa jelaskan nggak? Kalau LKPP dan mungkin vendor ya, kalau yang menentukan itu LKPP bersama vendor apa hanya LKPP? Kami kurang tahu persis teknis untuk seleksinya, Pak. Jadi Bapak sebagai PPK pun tidak mengetahui apa proses detailnya di LKPP. Wah, oke, apalagi menteri ya, Pak. Oke, bisa nggak menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam harga produk, semua yang mengerucut kepada harga produk akhir dari awal sampai akhir yang bisa punya dampak kepada harga. Karena jangan lupa, Pak, dakwaan ini berpusat kepada kerugian negara yang disebabkan kemahalan harga laptop. Jadi saya ingin menanya sekali lagi, bisa jelaskan nggak siapa saja pihak-pihak yang punya dampak kepada harga akhirnya? Baik secara diskusi, negosiasi dan lain-lain. Itu siapa yang harganya sampai berubah-berubah sampai harga final? Siapa saja, Pak, yang terlibat? Saya tidak tahu, Pak. Yang menentukan harga. Sesuai pengalaman Bapak, Bapak kan yang sebagai yang melaksanakan pengadaan di Kemdikbud, benar apa tidak? PPK yang melaksanakannya. Apa Betul. saya salah? Benar. Betul. Oke. Jadi sepengetahuan Bapak, siapa yang terlibat
pihak-pihak mana saja yang terlibat yang akhirnya menentukan harga akhir belinya segini X gitu. Itu siapa saja pihak-pihaknya, baik departemen maupun kementerian. Coba disebut saja pihak-pihak yang terlibat yang punya berdampak kepada harga. Jadi kalau harga final tergantung kita waktu negosiasi setelah klik, Pak. Siapa aja yang ikut dalam proses negosiasi itu, Pak? Jadi masing-masing direktorat mempunyai tim, ada tim teknis. Nah, di situ nanti didampingi ada dari inspektorat atau mungkin dari biro sesuai dengan undangan yang mereka undang dari direktorat masing-masing. Dan juga LKPP terlibat dalam proses itu? Bisa jadi. Oke. Dan tentunya vendor ya, Pak? Betul. Penyedianya. Jadi biar saya tambah jelas, Pak, bahwa karena ini saya bingung nih, karena dibilangnya kan ada kemahalan harga. Tetapi Bapak tadi baru menyebut bahwa semua memang ada kewajiban harus melewati e-katalog. Jadinya hanya boleh memilih barang-barang yang di dalam e-katalog LKPP. Benar apa bukan? Ya, pemahaman kami seperti itu. Hanya benar. Terkait dengan belanja APBN, kita harus menggunakan e-katalog. Oke. Dan apa saja mekanisme? Kalau misalnya, karena kan tentunya resikonya vendor bisa masukkan harga tinggi-tinggi ya di dalam e-katalog, itu kan nggak baik. Apa sih mekanisme dalam e-katalog yang memastikan harga itu tepat harga? Mekanisme apa saja yang digunakan dalam proses pengadaan ini untuk memastikan harganya tepat? Kalau untuk teknisnya saya tidak tahu. Mungkin Pak Dhani bisa menjawab itu. Apakah terima aja gitu harga daripada vendor atau ada mekanismenya? Ya. Pada saat barang-barang yang sudah tertayang di e-katalog, maka kami melakukan survei. Survei di mana, Pak? Di e-katalog. Di e-katalog. Di e-katalog. Tidak survei di luar e-katalog ya? Tidak, hanya di e-katalog. Boleh saya tanya nggak buat kedua Bapak, Pak Dhani dan Pak Harno, karena ini penting, Pak. Apakah ada kewajiban Bapak harus melakukan survei harga di luar e-katalog? Apakah ada peraturan atau kewajiban yang menyebut itu? Setahu sepemahaman Bapak Dhani dan Pak Harno. Saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak pernah mendengar ada aturan wajib melakukan survei harga di luar e-katalog. Yang saya tahu harus melakukan survei. Harus melakukan survei. Survei itu saja. Jadi untuk kedua PPK bapak-bapak di sini survei yang dilakukan itu di dalam e-katalog. E-katalog. Oke. Karena toh nggak boleh beli di luar e-katalog kan, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi. Benar kan? Bapak bilang tadi nggak boleh beli di mana aja, harus lewat e-katalog. Ya, kalau di luar e-katalog maka dia pelelangan sifatnya, Pak. Lelang, beda ya mekanismenya. Beda, mekanismenya. Oke. Kenapa di dalam Perpres itu kemarin tadi sudah kelihatan bahwa HPS itu tidak wajib di dalam pengadaan e-katalog. Benar ya, Pak? Iya. Kira-kira alasannya kenapa HPS itu tidak dibutuhkan untuk e-katalog, kalau boleh saya tahu? Yang saya pahami harga itu tidak dinamis, tidak saat misalnya saya menentukan HPS, maka nanti akan ada harga yang di atas dan harga di bawah. Sama saja tidak perlu kita menggunakan HPS pun sudah ada harga di atas dan harga di bawah. Karena banyak produk-produk yang tertayang di situ. Dengan produk yang tertayang. Ya. Jadi biar saya mengerti, Pak, mohon maaf nih, saya baru mulai mempelajari nih sistem bagaimana caranya melakukan pengadaan secara detail dan teknis. Tapi maksud Bapak adalah nanti produk-produk yang memenuhi spek itu di ranking, benar? Betul. Lalu dicari yang harga yang termurah, benar? Benar. Lalu setelah itu ada yang termurah dipilih, tapi belum selesai, masih ada negosiasi setelah itu. Iya, dan ada pemaketan barang. Ada pemaketan barang, ya. berasa. Jadi setelah negosiasi harganya harus turun lagi. Negosiasi berharap harga akan turun. Boleh tahu nggak, Pak, rata-rata dalam proses ini kan Bapak PPK punya pengalaman beberapa kali melakukan pengadaan. Biasanya tuh berapa persen bisa turunnya dalam negosiasi itu? Tidak bisa. Saat itu ditentukan bersama forum. Oke. Yang menentukan berapa mau digunakan untuk penawaran yang pertama. Dan saat itu saya bernegosiasi kurang lebih 6 kali hingga akhirnya bisa diterima harganya.
Oke. Ya. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih Bapak-bapak untuk kesaksiannya hari ini. Untuk tanggapan bagaimana? Cukup Yang Mulia. Cukup, nanti di pledoi ya, sekaligus ya. Oke. Dari penuntut masih ada bukti yang akan diberikan di depan? Masih ada ya, Mulia? Masih ada ya. Silakan. Ini ada kajian teknis. Mudah-mudahan mereka mau Permen 3 2022. SMP ya. Yes. 92 atau ini Pak Romo juga. 1-1 Di Parno lagi ya. 102. Ya. SMP dari Presiden. 105 apa? Sebenarnya apa aja SMP? Ya. 104 apa? Ya. Ini bulan 2022 SMP 108 atau ini SK yang penetapan sekolah penentuan SMP 2022. Kalau tahu udah nyampe ya di sini ya. Berarti ini juga ini kajian siapa namanya? Ya. Arnomo 15, 16, 18 Arnomo ya. Esas sampai. Arnomo 2001 Pak. 122 Arnomo.
Ini ada surat dari Kementerian tulisannya Direktur SMA ya, saksi ya, 8 Juli. Sudah dilantik ya? Dilantik sih Pak. Jadi harusnya tahu ya? Iya, 155. SK Pak Soehartono 517. Pak Dani 523 dan tahun 2022 ini pengantinnya Pak 525 Arham dan Pak Hartono sama Pak Dani ini yang tadi ya, bukan juga tapi untuk bantu terkait bantu pemerintah ya. 530 2021 Arham dan Dani 530. Ini sama Din 2022. SMA ada daripada sebagai KPKP ya. Iya. Betul ya? Iya. Ini tuh enggak? Kan berapa? 531 kan? Ada nih. Oke. Terus ini sama juga Pak ya? Ada 2. 3. Lewat. Ini sampai 2021 rekapitulasi ya. Ya, betul ya. Nah, oke. 1100. Baik. Ini ada beberapa sampel nih, garis kuning. Tadi ada dibilang kriteria siap dan 3T. Ini yang kuning-kuningnya 3T. Kalau mau cek ada penetapan presidennya. Dari ujung sampai ujung. Betul Pak ya, bukan ini? Ya. Kalau mau dicek bisa ambil sampel materi untuk sama ya. 2022 tadi udah lewat ya? Lewat. SMP Pak. Yes.
553. Oh, yang tadi udah dicek. Yang sebelumnya. 553 sih. Saham sama dia. Ini 553 Pak Ano. Ya. Pak Ano. Misalnya Pak ya. Iya. 573 Ano. Bahan apa lagi ya ini? 837. Bahan apa lagi nih email? 973 Arno. Pak Dhani ada HP-nya di situ ya? Tadi ada chatting-chattingnya tadi. Ini Pak Dhani ya? Ada Redmi SL3 elektronik. Balik. Ya. Nah, ada elektronik. SL3 dari kami. Terus saya Pak Harnowo ya? Harnowo nih. Ya. Pak Harnowo sama Pak Harnowo. Ini dapat paginya. Pak Dhani, ini pembaliannya. Ya. Dhani, aset Bapak. 16.000 deh terus X41 dan X42 titik 41 dan Pak Suartono yang $7.000 X5. Terima kasih Yang Mulia. Izin mau lihatin lagi ya. Satu bukti aja. Mau ada juga, silakan. Pak Dhani pernah lihat Perpres ini yang sampai tidak perlu untuk casing? Betul ini yang bawah tadi aturannya. Jadi betul. Perpres 16 2018 itu pasal 26 ya. Terima kasih. Sampai ya, betul ini yang bawah tadi aturannya. Sudah majelis, terima kasih. Masih ada? Ini Pak, ini ada LHP BPKP tahun 2021-2022. Bapak tahu pernah diperiksa terkait dengan hal ini? Belum pernah lihat. Oh, tapi pernah diperiksa? Pernah ya? Oke. Ini ada salah satu hasilnya terkait dengan ini. Hasilnya tahu nggak? Ketepatan harga. Belum hasilnya. Di sini dia menyatakan ini ditanyakan ke PPK. Di 2021-2022 hasil uji petiknya. Bapak tahu pernah diperiksa kan? PKP. Ini ada yang SMP. Mau berikan bahan wawancara Pak. SMA. PPK tuh, PPK Medikbud jenjang SD, SMP, SMA terkait pembelian harga Chromebook. Iya. Realisasinya. Bapak tahu kabar bukan Bapak? 2022 tidak. Tapi waktu Bapak menjabat ada memberikan keterangan terkait waktu Bapak menjabat yang di 2021 atau 2022.
Oke, berarti saya ganti yang satunya lagi, berarti yang ini. Ini yang 2020. Bapak pernah lihat hasilnya? Pemeriksaan dari BPKP? Belum pernah terima hasil. Oke, hasilnya tidak diterima ya, tapi dalam pemeriksaannya Bapak sempat ditanya keterangan. Mana Pak? Nah ini terkait SD. Pernah Pak? SMP. Bapak SMP. Oke. Cukup? Cukup yang Ya, silakan. Baik ya, kita lanjutkan. Untuk saksi bertiga, selain hal yang sudah ditanyakan, apakah ada hal lain yang akan disampaikan sebelum kami persilakan untuk keluar? Cukup? Cukup semuanya ya. Baik, terima kasih. Bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi berikutnya penuntut umum 4 lagi ya. Ada 4 lagi saksi. Saksi agar petugas menghadirkan 4 saksi dulu di persidangan. 4 saksi yang berikutnya tolong dihadirkan. Untuk saksi 4 orang ini gimana penuntut umum? Tadi sudah sepakat untuk sebelum sesuai maghrib dengan selesai tadi sementara. kesepakatan yang mulia. Ya. Jam 5 ini sudah berakhir kan? Ya. Karena ada Berarti untuk kegiatan saksi itu. ini kita mundur dulu. Tunda di hari Kamis, Senin, yang mulia. Saya serahkan yang mulia. Ya. Dari terdakwa tadi untuk tindakan yang sampaikan tadi itu rencananya kapan? Kalau memang bisa ini kita mundur ke hari Kamis tanggal 5. Izin yang mulia. Dari terdakwa gimana? Kalau rekomendasi dokter yang sudah kita berikan ke rekan penuntut umum juga itu butuh 5 hari full yang mulia. Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maksudnya Selasa tanggal 3? Iya, Selasa besok yang mulia. Oh, jadi sudah terjadwal ya? Sudah terjadwal yang mulia. Berarti tetap kita tunda di hari Senin tanggal 9 ya? Iya yang mulia. Oke. Nanti kalau memang seperti apa kita dari tanggal 9 ke tanggal 12. Sudah ada saksinya yang berempat? Lagi dipanggil mulia. Yang mulia izin terkait dengan berobatnya terdakwa, prinsipnya kami selalu mengakomodir sepanjang itu ada surat keterangan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Karena kemarin itu surat keterangan Rumah Sakit Abdi Waluyo itu menyebutkan tanggal 28 kontrolnya, seperti itu, hanya tanggal 28 pada saat itu. Maka kalau misalnya mau 4 hari, mau 5 hari, mau berobat, mau rawat inap, sepanjang dibunyikan di dalam keterangan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, kami laksanakan yang belas bagaimana petunjuk yang mulia dalam keadaan mendesak, tapi kami pegangan juga ada bukti dokternya seperti itu. Ya, saya kira demikian ya supaya dilengkapi. Pada intinya majelis hakim menginginkan untuk kelancaran persidangan ini kan tentu terdakwa bisa sehat. Kan demikian ya. Jadi kalau memang itu selagi dibutuhkan untuk tindakan lebih lanjut, ya silakan. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat tadi yang disampaikan, terutama mungkin rekomendasi dari dokter rutan bahwa memang harus dilakukan tindakan di luar dari rutan dan ada keterangan dari rumah sakit supaya juga kami tertib administrasi juga untuk penerbitan penetapan pembantaran ya. Demikian. Ya, kami pada intinya itu ya, bagaimana supaya jalan persidangan ini lancar. Karena kalau terdakwa sakit kan nggak mungkin kita lanjutkan, ya. Izin yang mulia, kalau salinan sudah kami berikan ke rekan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kemarin setelah menerima resum. Ini aslinya izin kami sampaikan di sidang. Ini apa ini? Yang surat dari Abdi Waluyo untuk tindakan tanggal. Kayak JPU sudah juga nih. Oh. Enggak, tadi tanggalnya itu yang mana? Februari 8 Februari. Ya. Nanti dipenuhi untuk dokter rutannya merekomendasi untuk lakukan ini, ya. Ya, tidak masalah selagi itu yang menentukan dokter. Ya.
Baik, penuntut umum ya, ini dari resume pasien rawat jalan ini sudah menentukan tanggal Selasa 3 Februari 2026 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026 di resume ya. Namun selanjutnya majelis hakim sudah sampaikan melalui penasihat hukum, majelis hakim menyerahkan kepada dokter yang menentukan ya. Demikian ya. Rawat jalan ya, rawat jalan itu. Ini rawat inap. Kalau bahasa rawat jalan, rawat inap yang mulia. Ya. Rawat jalan, rawat inap. Ya nanti yang dokter yang menentukan, bukan dari majelis ya. Demikian ya. Jadi untuk saksi berempat kita tunda pemeriksaannya ya, penuntut umum. Karena sepakat yang mulia, bagaimana tadi kesepakatan untuk saksi 4, mohon maaf untuk kita hadirkan di pertemuan berikutnya hari Senin tanggal 9. Senin Ya. Demikian ya, saksi mohon maaf ini sudah diambil identitasnya tadi, sumpah. Namun karena kondisi hari ini belum bisa dilakukan pemeriksaan dan diagendakan di hari Senin tanggal 9. Ya, mohon kehadirannya lagi. Demikian ya. Ada yang mau disampaikan dari saksi? Cukup? Baik, terima kasih bisa meninggalkan ruang sidang. Terdakwa bisa ke tengah. Demikian terdakwa ya. Jadi tadi sudah disampaikan untuk sidang selanjutnya di hari Senin tanggal 9 ya. Mengingat saudara ada jadwal untuk tindakan lanjutan ya. Pada intinya majelis hakim menyerahkan kepada dokter yang menentukan ya. Demikian, sebelum ditutup dari terdakwa ada hal yang disampaikan? Cukup? Penuntut umum? Cukup ya? Penasihat hukum? Cukup ya? Baik, kita tunda untuk selanjutnya dibuka pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026, masih kesempatan penuntut umum untuk menghadapkan saksi. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Ini gue fokus video ini aja ya.